Digantinya bendera Uni Soviet lalu diganti bendera Rusia merupakan salah satu bukti bahwa Uni Soviet telah runtuh menjadi pecah dan menjadi 15 negara, dan Rusia yaitu negara terbesar dari pecahnya Uni Soviet. Mengapa begitu? Simak penjelasannya berikut ini. Tidak bisa diremehkan karena Uni Soviet adalah federasi beberapa negara terbesar yang menganut paham sosialis komunisme terbesar pada masanya. Uni Soviet adalah negara sosialis yang pernah ada di antara tahun 1922 sampai 1992 di antara benua Eropa dan Asia. Pada tahun 1920, Vladimir Lenin terus berusaha melebarkan sayap menyebarkan paham komunisme terus keluar Eropa Timur. Usaha dikenal dengan Komintern atau komunisme internasional. Pada masa kejayaan Uni Soviet berhasil menyebarkan paham komunisme pada beberapa di luar Eropa Timur. Uni Soviet merupakan negara komunis terbesar pada masanya. Namun Uni Soviet menjalankan pemerintahannya dengan cara yang totaliter. Tujuan dari Uni Soviet adalah untuk menciptakan keteraturan dalam sebuah negara sehingga rakyat harus tunduk kepada kebijakan pemerintah. Rakyat Uni Soviet harus hidup dengan bergabung kepada negara. Dengan pemerintahan yang totaliter, membuat rakyat tidak dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas. Kebebasan berpendapat akan dikekang oleh pemerintah. Karena pemerintahan yang totaliter ini kemudian timbul konflik yang terjadi di Uni Soviet. Pemerintahan Uni Soviet yang totaliter menyebabkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Perekonomian Uni Soviet menganut paham sosialisme yang menyebabkan segala hal yang berurusan dengan perekonomian harus dilakukan dengan melibatkan pemerintah. Sehingga menyebabkan ekonomi Uni Soviet tidak maju karena tidak adanya kreativitas. Kemudian pengelolaan kas negara Uni Soviet lebih difokuskan untuk negara lain sebagai pendukung di internasional daripada untuk kesejahteraan rakyat. Kondisi ekonomi ini berbanding dengan Amerika Serikat yang merupakan musuh beratnya. Kondisi di Amerika Serikat memiliki taraf hidup yang lebih baik dibandingkan dengan Uni Soviet. Jadi, kemiskinan di Uni Soviet inilah yang menjadi salah satu penyebab runtuhnya Uni Soviet. Uni Soviet pernah menjadi salah satu negara terbesar di dunia. Karena luasnya wilayah Uni Soviet, inilah yang menyebabkan Uni Soviet memiliki keragaman budaya. Namun, keragaman budaya inilah justru yang menyebabkan negara Uni Soviet tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Beberapa negara bagian yang tidak suka dengan kinerja pemerintah pusat Uni Soviet melakukan gerakan sporadis yang menyerang pemerintah pusat. Hal inilah yang menyebabkan internal negara Uni Soviet mulai goyah. Saat kondisi Uni Soviet yang sudah mulai kacau balau, kemudian muncul pemimpin baru bagi Uni Soviet yang bernama Mikhail Gorbachev, yang ia saat itu berhasil menduduki kursi Partai Komunis Uni Soviet, memiliki kebijakan untuk mereformasi sistem dari negara Uni Soviet yang disebut percepatan ekonomi. Namun, nyatanya perekonomian Uni Soviet malah semakin memburuk akibat kebijakan Gorbachev karena kebijakannya itu dinilai tidak efektif dan justru malah melemahkan negara Uni Soviet. Memang sistem negara Uni Soviet sudah mulai memburuk, tetapi dengan kebijakan Gorbachev inilah membuat sistem negara seolah-olah mati. Perang Dingin yang sudah lama berlangsung disudahi dengan runtuhnya Uni Soviet hingga 1991. Kalau Perang Dingin masih terjadi, mungkin ledakan nuklir terjadi di depan rumah kita. Pakta Warsawa merupakan perjanjian internasional untuk membentuk aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur. Pakta Warsawa dibentuk untuk mempersiapkan diri melawan pasukan dari blok barat untuk yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Salah satu anggotanya dari Pakta Warsawa adalah Uni Soviet. Pakta Warsawa pada akhirnya runtuh akibat dari Uni Soviet itu sendiri. Akibat kebijakan Gorbachev tentang reformasi pada Uni Soviet perlahan melemah
menetapkan fakta tersebut. Dengan runtuhnya Uni Soviet pada tanggal 26 Desember 1991 membuat fakta ini akhirnya juga ikut bubar. Kesimpulannya, penyebab runtuhnya negara Uni Soviet, rakyat yang tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, pemerintahan yang totaliter, kebijakan Gorbachev.